rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amin. Di sini kami akan melakukan penyuluhan tentang perawatan pasien di rumah pasca perawatan di ICU dengan pasien kritis hipertensi. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke materi yang pertama. Padanya dipersilakan. Apa sih krisis hipertensi? Krisis hipertensi adalah peningkatan tekanan darah secara akut dan progresif. Sistolik kurang lebih 180 mmHg atau tekanan distolik yaitu 120 mmHg yang membutuhkan penanganan segera. Gejala dan kerusakan organ target yang disebabkan meningkatnya tekanan darah tidak selalu berhubungan dengan tingginya tekanan darah. Krisis hipertensi dibagi menjadi dua, yaitu hipertensi emergensi dan hipertensi urgensi. Hipertensi emergensi ialah hipertensi peningkatan tekanan darah yang kurang lebih 180 per 120 mmHg disertai bukti kerusakan baru atau perburukan kerusakan organ target, yaitu organ damage. Yang kedua, hipertensi urgensi, yaitu meningkatnya tekanan darah secara akut tanpa adanya tanda kerusakan pada organ target. Pada hipertensi ini tidak adanya bukti kerusakan organ pada klien sehingga menggantikannya dengan istilah hipertensi berat yang tidak terkontrol. Baik, selanjutnya masuk ke penyebab dan faktor resikonya. Etiologi krisis hipertensi menurut L.Satti 2016, pada penderita hipertensi tidak patuh untuk mengkonsumsi obat, sedang mengalami kehamilan. Ini ada penderita hipertensi dengan riwayat penyakit prekim ginjal. Selanjutnya ada pecandu atau penggumbura obat terlarang atau nafsa. Selanjutnya ada penderita yang memiliki rangsangan simpatis tinggi seperti trauma kepala, penyakit vaskular, kolagen, dan luka bakar. Baik, selanjutnya masuk ke penyebabnya, yaitu penyebab hipertensi dapat dibedakan menurut jenis hipertensi, yaitu hipertensi primer merupakan tekanan darah tinggi yang disebabkan karena retensi air dan garam yang tidak normal. Sensitivitas terhadap tensin, obesitas, dan hiperkolesterolemia dan emosi yang tergabung, stres dan merokok. Sedangkan hipertensi sekunder merupakan tekanan darah tinggi yang disebabkan karena penyakit kelenjar adrenal, penyakit ginjal, thalassemia, gravidarum, peningkatan tekanan darah intrakranial yang disebabkan tumor otak, dan pengaruh obat tertentu, misal obat kontrasepsi. Baik, selanjutnya yaitu tanda gejala pada hipertensi. Tanda dan gejala pada hipertensi ini yang pertama yaitu mengeluh sakit kepala. Pada pasien dengan penyakit hipertensi biasanya terjadi sakit kepala hebat pada area bagian kepala belakang. Lalu mengeluh lemas, sesak napas, ada juga gelisah, mual, muntah, lalu epitaksis. Epitaksis ini yaitu pendarahan pada area hidung, lalu juga bisa menyebabkan kesadaran menurun. Selanjutnya itu perawatan pasien di rumah. Pada pasien hipertensi ini bisa juga melakukan perawatan di rumah dengan cara pemantauan tekanan darah harian, lalu minum obat secara rutin sesuai resep anjuran dokter, lalu menjaga pola makan rendah garam dan juga kolesterol. Aktivitas ringan sesuai toleransi, juga kontrol rutin ke PNS, bisa ke posyandu, ke puskesmas ataupun ke rumah sakit terdekat. Untuk selanjutnya yaitu terapi diet pada kasus kritis. Pertama yaitu rendah garam. Diet rendah garam dapat menurunkan tekanan darah pada klien hipertensi. Dengan pengurangan konsumsi garam dapat mengurangi stimulasi sistem renin angiotensin sehingga sangat berpotensi sebagai antihipertensi. Jumlah asupan natrium yang dianjurkan yaitu 50-100 mmol atau setara dengan 3-6 gram garam per hari. Yang kedua yaitu diet tinggi kalium. Dapat menurunkan tekanan darah, tetapi mekanismenya belum jelas. Pemberian kalium secara intravena dapat menyebabkan vasodilatasi yang dipercaya dimediasi oleh oksida nitrat pada dinding vaskular. Selanjutnya yaitu diet kaya buah dan sayur. Dan selanjutnya yaitu diet rendah kolesterol sebagai pencegah terjadinya jantung koroner.
Baik, di sini ada kesimpulan yaitu krisis hipertensi merupakan kondisi medis yang serius dan memerlukan pengamanan segera, pencegahan melalui kontrol tekanan darah secara teratur dan pengobatan hipertensi yang tepat sangat penting untuk menghindari komplikasi yang berbahaya. Alhamdulillah, penyampaian materi oleh rekan-rekan saya sudah selesai. Nah, untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Apakah Bapak-bapak dan Ibu-ibu ada yang ingin ditanyakan perihal materi yang barusan yang disampaikan oleh rekan-rekan saya? Halo. Bu, saya ingin bertanya, bagaimana perbedaan pendekatan penanganan kritis hipertensi pada pasien muda dibandingkan dengan pasien lanjut usia? Halo. Baik, terima kasih yang sudah bertanya. Untuk jawabannya, untuk faktor muda yaitu faktor risiko, penyebabnya seringkali terkait dengan kondisi medis yang mendasari seperti penyakit ginjal, kronis, diabetes, dan sindrom metabolik. Untuk faktor lanjut usia yaitu kemudian rentan terhadap hipertensi karena penuaan yang menyebabkan penurunan fungsi organ termasuk pembuluh darah. Untuk penyebabnya sering kali terkait dengan perubahan fisiologis terkait usia seperti penebalan dinding arteri, penurunan elastisitas pembuluh darah, dan penurunan fungsi ginjal. Untuk perbedaan pertamanya, faktor risiko pasien muda lebih sering mengalami hipertensi akibat gaya hidup, sementara pasien usia lebih rentan karena faktor usia. Untuk cara pengobatannya, pasien muda lebih sering diajak untuk mengubah gaya hidup, sementara pasien lanjut usia lebih sering membutuhkan kombinasi obat-obatan. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Apakah bisa dipahami, Pak? Halo. Alhamdulillah, sesi tanya jawab juga sudah selesai. Nah, untuk selanjutnya, mari kita ucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.